Sesudah Yesus mati dan bangkit, dia menyatakan diri 40 hari, baru dia naik. Dan dia tidak akan datang lagi. Nanti datangnya dalam ayat 28. Demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi udah selesai menanggung dosa. Kalau dia datang bukan menanggung dosa lagi, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita bersyukur, saudaraku, kalau dalam ibadahnya bangsa Israel itu terus mempersembahkan korban. Siapa yang belum mengerti menerima Yesus Kristus, agama-agama di dunia masih melaksanakan itu. Tapi kenapa kita tidak? Karena Yesus sekali saja mempersembahkan dirinya. Dia masuk dan dia tinggal datang nanti. Tetapi sekarang kita diberi kesempatan menerima tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus. Makanya kita perjamuan kudus, supaya darah itu bisa mengalir dan kasih itu juga mengalir. Kita harus merasakan, saudaraku, darah Yesus itu tanpa pamrih. Darah Yesus itu tulus. Darah Yesus itu murni. Bukan karena balas jasa, bukan karena dosanya, tapi Dia mengasihi kita supaya kita bisa masuk nanti melalui pintu pemeriksaan Allah. Dan tidak ada yang menghalangi kita masuk Yerusalem baru. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita membaca dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-9 saya baca bagi kita mulai ayat yang ke-20 sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kami, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Apa yang saya baca ini, saudaraku, ini masih di dalam suasana ibadahnya bangsa Israel dalam suasana Taurat. Jadi ibadah itu boleh berkenan kepada Tuhan masih dalam cara Taurat dengan pemercikan darah. Dan darah itu adalah darah binatang yang dipilih, tidak sembarang, sampai kepada umurnya
itu sudah ditentukan. Itu baru ibadah di dunia, Yerusalem yang ada di dunia. Saudara-saudaraku, tadi kita menyanyi Yerusalem baru, kota idaman, tempat kudus. Di situ tidak berlaku darah binatang. Karena apapun yang terjadi, darah binatang tidak bisa menyempurnakan. Dan darah binatang tidak akan bisa untuk memenuhi tuntutan dari Allah Bapa. Itu sebabnya ada imam besar kitab khusus. Di dalam Ibrani ini saya lanjut baca ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudaraku, karena berbahagia yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, maka saya ingin kita juga sama-sama, saudaraku. Jangan nanti kalau ada berkat nggak dibagi-bagi, mau diborong sendiri, nggak bagus. Jadi mari kita baca bersama ayat 24, 1, 2, 3. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk terus, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, bagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kita demikian yang harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh perbuatannya. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu diakhiri, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi di dalam ibadah Taurat yang merupakan inti ibadahnya orang Israel dalam bait Allah itu, ada khusus di dalam kemah sembahyang itu ada satu tempat namanya yang Maha Kudus. Dan itu bagi kita adalah gambaran Yerusalem baru. Dan memasuki di sana hanya imam-imam yang boleh masuk, imam besar. Debun sekali setahun. Dan kita boleh melihat di sini ada imam besar kita. Dan ia bukan masuk berulang-ulang sekali setahun seperti imam yang ada di dunia, tapi dia sekali masuk. Sesudah Yesus mati dan bangkit, dia menyatakan diri 40 hari, baru dia naik. Dan dia tidak akan datang lagi. Nanti datangnya dalam ayat 28. Demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya
untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Jadi udah selesai menanggung dosa. Kalau dia datang bukan menanggung dosa lagi, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kita bersyukur, saudaraku, kalau dalam ibadahnya bangsa Israel itu terus mempersembahkan korban. Siapa yang belum mengerti menerima Yesus Kristus, agama-agama di dunia masih melaksanakan itu. Tapi kenapa kita tidak? Karena Yesus sekali saja mempersembahkan dirinya, dia masuk dan dia tinggal datang nanti. Tetapi sekarang kita diberi kesempatan menerima tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus. Ini saudara-saudaraku bentuknya. Bangsa Israel dengan mengalami demikian, mereka sudah sangat senang. Karena ada yang tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah tanpa mempersiapkan korban. Mahal saudaraku kalau dulu. Jadi kalau mau korban penghapus dosa harus ada kambing domba. Sekarang kalau yang besar, yang terbagus bisa 3-4 juta saudaraku. Tapi luar biasa sekarang. Kalau hati kita sungguh-sungguh merindu, ya seperti tadi kita menyanyi, hatiku rindu, apa tadi? Dirimu. Nah, kalau ini ada dalam kita mengaku kekurangan kita. Kita mau dikoreksi. Kita dengar firman Tuhan. Kita mau berubah. Darah Yesus menyucikan kita. Ini. Dan kalau ini kita setia dalam ibadah saat-saat sekarang, saudara-saudaraku, nanti mau masuk ke Yerusalem baru itu, Tuhan bisa lihat dalam hidup kita. Tuhan bisa lihat hidup kita semua. Bapak, Ibu, pemuda, pemuda, semua kita. Dan Tuhan bisa bersaksi, lihat, aku jadikan semuanya baru. Tapi kalau sekarang ini belum mau meninggalkan kelemahan, belum mau memperbaiki diri. Kalau ada yang berselisih, selalu masih kebenaranku, kamu yang salah. Saudaraku, ini semua harus ditinggalkan. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mau meninggalkan itu semua. Dia turun menjadi manusia. Dalam keadaan manusia menjadi hamba dan melayani sampai mati tersalib. Dia tidak berkata, dosamu banyak, kamu jahat. Tapi dia lihat siapa yang mau meninggalkan, semua bisa dikuduskan, semua bisa disucikan. Itu sebabnya saudaraku, kita semua, siapapun yang mendengarkan firman ini, dengan menerima darah Yesus, mengakui korban Yesus Kristus, dialah anak domba kita, bukan lagi binatang-binatang. Kita harus selalu rindu dan tidak mempertahankan sedikit pun dosa, tidak mempertahankan kebenaran sendiri. Bahkan kalau kita harus mau memiliki perasaan seperti yang ada pada Kristus, kita tidak akan mau membalas, saudaraku. Kita tidak akan mau sakit hati.
Bila perlu mereka yang mengatai kita, menyakiti kita, mereka menganggap kita musuh, itu urusan dia. Tapi dari kita, beri dia makan. Harusnya begitu, saudaraku. Nah kalau kita ini boro-boro begitu, akur aja nggak bisa. Satu rumah juga nggak bisa akur. Kadang satu tempat tidur nggak bisa akur. Biasanya kalau yang satu tempat tidur, neneknya sama cucunya. Tapi yang paling dominan suami sama istri. Haleluya, saudaraku. Itu pun kalau nggak bisa akur, bagaimana bisa mengambil perasaan dan kehidupan yang ada dalam Kristus Yesus? Terlalu mempertahankan, aku dulu dosa, aku benar, gitu. Apalagi saudara-saudaraku, kalau ada merasa, yo dulu kamu bisa nyari duit, sekarang nggak bisa. Saudaraku, apapun yang terjadi itu proses. Dan kalau sudah masuk dalam proses, jangan lari dari keadaan. Mari semua dijalani, berserah kepada Tuhan, biar semua indah pada waktunya. Jangan malah saudara-saudaraku dirusak. Jangan malah menyakiti satu dengan yang lain. Jangan malah bikin sakit yang lain. Dengan cara apa? Cuek. Udah tahu sakit, dilihatin juga enggak, pura-pura enggak dengar. Malah nanti dia tahu kita ada di sini. Tidak boleh begitu, saudaraku. Lebih baik disapa. Salam, adakah engkau sehat? Enggak, aku enggak rasa enak. Ambilin dong minum, tolong. Ambilin dong ini, tolong. Harus tolong menolong. Haleluya, saudaraku. Masa suami istri enggak bisa cocok? Aduh. Selama kita mengerti kasih Yesus Kristus, darah Yesus ini korban dia, saudaraku, bukan karena balas jasa. Apa jasa kita? Tapi itu benar-benar kasih Kristus bagi kita. Yakini kita akan menerima kasih Kristus dalam kita menerima tubuh dan darahnya. Dan kalau Kristus mengasihi kita, alirkan kepada sesama. Ya, jadi kita harus bisa, saudaraku, sampai bisa menyanyi dengan benar. Cuma di mulut ya. Kita harus sampai dalam hati. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu kasih Yesus itu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jangan hanya untuk muda-mudi, lagi muda-mudi. Benarkah engkau mengasihi aku? Benar. Apa buktinya? Belahlah dadaku. Muda-mudi bisa berani begitu, saudaraku. Lah kita ini jangan hanya di mulut, harus benar-benar praktek. Amen. Biar Tuhan tolong kita. Ini, saudaraku. Kalau demikian ini nanti Enggak peduli mau tua mau muda, pokoknya sama. Makanya saya ada nyanyi itu, burung kakak tua hinggap di jendela, biar sudah tua tetap juga sehati. Haleluya. Ini justru semakin tua sudah keriput semakin indah. Ini saudara-saudaraku. Jangan waktu lagi bulan madu semua manis, habis bulan madu, habis manisnya, mulailah kelihatan aslinya matamu. Janganlah, kita sudah diubah oleh Tuhan. Makanya kita perjamuan kudus supaya darah itu bisa mengalir. Dan kasih itu juga mengalir.
Kita harus rasakan, saudaraku, darah Yesus itu tanpa pamrih, darah Yesus itu tulus, darah Yesus itu murni, bukan karena balas jasa, bukan karena dosanya, tapi Dia mengasihi kita supaya kita bisa masuk nanti melalui pintu pemeriksaan Allah. Dan tidak ada yang menghalangi kita masuk Yerusalem baru. Sehingga kalau kita menyanyi, rasanya indah, saudaraku. Ya, jadi kita menyanyi, coba dulu kita nyanyi dari awal. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan agar nikah yang bercahaya kemuliaan yang bagiku. Jadi untuk kita nanti memasuki pintu itu harus ada dulu kasihnya Kristus dalam kita. Dan kasih Kristus itu harus kita alirkan kepada sesama. Kalau itu boleh terjadi, persekutuan kita persekutuan yang indah. Rumah tangga kita rumah tangga yang indah. Nikah kita nikah yang indah. Semua indah, saudaraku. Jadi untuk masuk dalam persekutuan yang sangat besar di surga, langsung ada Allah, ada Yesus, ada semua orang-orang menang. Kalau sekarang kita lagi latihan di sini baru segini kita ini, nanti bisa tambah banyak lagi. Haleluya. Saya yakin baru di rumah, saudaraku, itu latihan juga. Siapa itu satu rumah? Ayo, berapa orang satu rumah? Ya. Nanti kalau sudah nenek sudah tua, semua sudah pada pergi, tinggal dua. Anaknya udah menikah, ya udah punya rumah, tinggal bapaknya. Memang begitu, saudaraku, perkembangan. Tapi ya begitu, seenak apapun harus selalu perhatikan juga, karena apapun yang terjadi, dia bukan datang langsung dari surga, harus tetap melalui orang tua. Haleluya. Jadi kalau lagi hidup, bikin yang sangat baik. Kalaupun sudah berhasil, mungkin terlalu jauh, dia menikah. Kalau sekarang, ya jarak sudah enggak ini, video call, halo, bisa kelihatan semua. Tinggal transfer uangnya, itu pun sudah m-banking sekarang, trek, udah sampai. Oh, ya udah, ya per detik udah sampai di Indonesia. Enak, saudaraku. Jadi tetap ada perhatian, alirkan kasihnya Tuhan itu.
Ini mengalir, sama-sama mengalir. Siapa yang perlu pertolongan, siapa yang butuh, alirkan saudara-saudaraku. Supaya kita memiliki perasaan yang ada seperti pada Kristus. Dia bukan karena dosanya, dia bukan balas budi, tapi dia mengasihi kita. Dia alirkan semua hidupnya. Itu yang sebentar kita terima, tubuh dan darahnya. Kita sangat bersyukur saudara-saudaraku. Di dalam perjanjian lama saja, ibadah secara perjanjian lama, sebelum Yesus datang, ini sudah terjadi. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Artinya harus memandang ada pengorbanan. Kalau persekutuan kita selalu ditandai ada pengorbanan luar biasa saudaraku. Bukan persekutuan kita begini, aku ada untung nanti kalau aku temanin dia. Itu nanti bukan korban, kita yang dikorbanin. Artinya kita yang diberi. Jadi kalau kita saudaraku seperti Kristus, Kristus jadi korban, jadi berkat. Ini saudara-saudaraku persekutuan yang Tuhan inginkan bagi kita, selalu ditandai dengan korban. Kalaupun belum sampai kepada korban, minimal jangan sakiti. Ada kadang-kadang orang gini, aku temanin dia biar nanti ku ambil ada sesuatu keuntungan. Kristus bukan begitu saudaraku. Dia jadi korban. Dia memberi dirinya sepenuhnya. Haleluya saudaraku. Kita harus sampai bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, makanya ada nyanyian. Apa? Kau maukah jadi anggur? Oh ya, maukah engkau kau jadi anggur yang tercurah bagi dia? Kira-kira begitu saudara. Dan Yesus sudah melaksanakan itu bagi kita. Dan luar biasa, sampai kita dibukakan pintu yang tembus Yerusalem baru. Jadi sebelum ke situ saudaraku, kita sekarang persekutuannya harus semakin indah. Amen. Ini apa persekutuan kita ditandai dengan korban untuk saat ini? Jangan pertahankan kebenaran apapun itu, tapi semuanya aku beruntung, aku dibaikin. Jangan. Semakin ada orang yang baik sama kita, seperti Yesus, harus kita bersungguh kepadanya, beribadah kepadanya. Kalau begitu juga ada di rumah tangga, ya harus lebih baik dong. Jangan malah tambah jahat. Nah, melunjak itu namanya. Katanya orang di sono itu, ya, kalau tiap Jawi ngomong melunjak ya, gitu dibaikin ngelunjak. Ya jangan begitulah. Kalau bahasa Batak apa itu namanya? Siat jari-jari, siat botol. Gitu. Itu orang Batak gitu. Jangan begitulah. Kalau ada orang baik harus semakin baik. Kalau kita harus semakin takut lihat orang baik. Kalau orang jahat biarlah satu-satu. Tapi kalau ada orang baik harus kita lebih baik lagi. Ini saudaraku, supaya kita bisa semakin memiliki perasaan yang ada pada Kristus. Harus begitu. Kita lihat orang baik, orang aku dibaikin, tambah aku taruhlah, ku buat lagi kejahatan lah. Jangan saudaraku. Dikasih saya duit, tambahlah biar aku tambah dikasih. Tidak saudaraku. Manusia itu ada batas. Jangankan manusia, Tuhan juga ada batas. Kalau dia dikasih kesempatan gak bertobat, dihukum.
Cuma Tuhan itu nggak langsung pakai hukum, diberi kesempatan. Ini saudaraku. Jadi makanya kita ini kalau ada orang baik, harus kita juga tambah baik. Dan kalau orang sudah mulai baikan, jangan malah kita, wah. Contohnya nanti, seandainya di dalam perjamuan kudus ini ada orang minta maaf sama kita, jangan pikir karena kita sudah terlalu benar. Datang dia ya, minta maaf sama saya ya. Jangan begitu saudaraku. Harus kita lebih baik dari dia. Dan harus lebih menerima lebih baik dari dia. Harus lebih menghargai dia, saudaraku. Itu sudah hebat karena dia mau memulai. Karena kita ini boro-boro memulai. Orang aja sudah mulai mau baik, kita mau, siapa di kita ini? Kita ini raja. Dia ini minta maaf sama kita. Bukan begitu, saudara-saudaraku. Kalau kita lihat ada orang baik, harus kita lebih baik. Karena dia belajar memiliki perasaan yang ada pada Kristus. Dia korban, saudaraku. Dia bukan menerima sesuatu. Itu sebabnya, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Haleluya. Bukan kepentingannya. Saudaraku, kalau kita semakin melihat ini, kita harus semakin mengasihi Tuhan. Melebihi semuanya. Dia lakukan itu semua sampai membawa korban darahnya sendiri, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan kita. Ini tanamkan dalam hati. Sebentar kita terima tubuh dan darahnya, jangan kebiasaan. Itu bukan karena kepentingan dia, itu karena kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Jadi dia memberikan dirinya sendiri. Sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, kalau untuk bangsa Israel itu darah kambing, tapi kalau Yesus darahnya sendiri. Itu sebabnya manusia ini mahal di mata Tuhan. Jangan kita sia-siakan diri kita ini, saudaraku. Sudah harga mahal ini. Karena apa? Hidup kita ini seharga kehidupan Yesus. Dia berkorban untuk kita. Itu sebabnya 1 Petrus pasal yang pertama, saya mau lihat dulu ini. Ya baik, saya akan baca dulu biar Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Atau ada yang boleh tolong baca 1 Petrus pasal yang pertama 18-19. 1 Petrus pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya. Jadi darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat, itulah harga tebusan kehidupan kita. Walaupun mungkin manusia tidak mengerti, tadi saudaraku, kita harus bisa merasakan apa yang kita rasakan di sana. Kalau hati kita benar-benar mengalami ditebus oleh darah itu, oh, rasanya kita luar biasa. Dulu waktu kita sekolah minggu diberikan gambaran kalau manusia itu belum mengalami penyucian darah Yesus, belum ditebus oleh Tuhan,
Dulu ada arung besar, ada garis hijau di tengah. Ada yang masih ingat kali ya? Wah, itu bisa 120 kilo isinya. Kalau manusia belum dihapus dosanya, jalan kemana-mana ngangkat itu, saudara. Bagaimana gambarnya? Iya, apalagi kalau udah orang tua dengkulnya udah kuat. Baru-baru segitu saudaraku udah ambruk. Tapi begitulah digambarkan manusia itu. Kalau belum bebannya dihapus oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur. Ya, dalam Yesaya pasal 1 ayat 16, coba baca biar kita masuk dalam perjamuan kudus. Ayat 1 ayat yang ke-16. Ya. Ya, firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Terus Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. ya, inilah saudaraku yang kita alami, yang Tuhan perbuat bagi kita. Kiranya kita semua bisa merasakan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi semua sampai anak-anak harus bisa merasakan ini. Karena dulu kita sudah baca di sini bahwa segala sesuatu di dalam hukum Taurat diperciki dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dalam saat itu ada pengampunan, apalagi sekarang bukan darah binatang, tapi langsung darah Yesus Kristus. Itu menyucikan sampai sempurna. Itu sebabnya saudaraku, apapun dosa kita ini, kalau sekarang kita mau datang kepada Tuhan untuk kita bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan. Seandainya pun dalam hidup kita ini sudah seperti sudah karatan, saudaraku, sudah karatan. Dulu kami berdoa dalam mengadakan ibadah di daerah Sipahutar. Ada bapak-bapak di Pasung. Nah, ada yang memberitahu, baru saya ke sana dengan ada pendeta di situ. Saya layani dia, kami berdoa. Saya bilang, mari kita buka ini bau. Sudah karatan, saudaraku. Orang-orang di situ dia bicara, kalau ngamuk nanti kamu tanggung jawab. Ya, Tuhan tanggung jawab. Saya beritakan firman, tidak ada yang mustahil. Itu yang karatan. Sampai membukanya itu kita takut kakinya nanti luka kan, jadi buka pelan-pelan sampai lama karatan. Tapi itu saja bisa dibuka. Apalagi semua kelemahan kekurangan kita. Biarpun karatan darah Yesus mampu, saudara. Pasti Tuhan tolong. Haleluya. Jadi orang ini jadi kesaksian. Kami ibadah di pasar yang sudah nggak dipakai lagi karena sudah malam. Dia hanya siang sampai sore. Baru di situ pasang lampu-lampu. Selama KKR dia selalu ada di situ.
Malah dia jadi saksi, saudaraku, bersaksi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini juga Tuhan mau tolong kita. Apapun keberadaan kita, apapun kehidupan kita, Yesus sendiri imam besar menolong kita. Imam besar yang di dunia ini, karena dia saat itu hanya baru merupakan pengayom dalam satu bangsa, itu bangsa Israel. Jadi di dadanya itu ada 12, menunjukkan 12 suku bangsa Israel, dan itu selalu di dadanya. Itu imam besar di dunia, saudaraku. Apalagi imam besar yang berpengasihan, imam besar kita. Darahnya sendiri sudah diberikan. Dia sendiri sudah meninggalkan tahtanya. Pasti dia tolong kita semuanya. Bagaimanapun keberadaan kita, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dalam hal apapun, rohani kita, jasmani kita, pekerjaan yang sudah bekerja, kuliah yang kuliah, sekolah yang sekolah, semua kita, ada yang terkecuali. Kita ada di dalam hatinya Tuhan, bukan di luar. Karena dia sudah menyerahkan diri bagi kita. Imam besar di dunia itu baru di luar. Seperti ada tanda-tanda 12 macam warna. Tapi kalau Yesus sudah menyerahkan dirinya langsung bagi kita, saudaraku, dia sampai rela mati tersalib. Yakinkan itu, pasti ditolong oleh Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kehidupan kita. Tapi saudaraku, harus berserah kepada Tuhan. Menampung berkat itu, berserah kepadanya. Mengasihi Tuhan. Semakin indah dalam ibadah kita, semakin setia dengan sungguh-sungguh. Sehingga kesetiaan Tuhan itu, mari kita semakin mengimbangi kesetiaannya, supaya berjalan bersama-sama, dan berkat itu terus mengalir kepada kita. Haleluya. Kalau jauh-jauh, ya, dia sudah ada di depan. Ini saudara-saudaraku, ya, dia sudah ada di depan. Dijatuhkan berkat di situ, karena kita kejauhan, nggak lihat. Apalagi kalau jauh, saudaraku, ada orang iseng, diambil duluan sama dia. Makanya harus setia dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, ada kesempatan kita dengan baik untuk diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka hati untuk Tuhan. Kita mau datang kepadanya, ku buka hati menyembahmu Tuhan.